Assalamualaikum warga YouTube. Salat bukan hanya ritual 5 waktu yang kita jalankan setiap hari. Ia adalah napas rohani, denyut kehidupan iman, dan tali penghubung antara hamba dengan Rabb yang Maha Pengasih. Dalam ajaran Islam, salat tidak ditempatkan sebagai ibadah biasa, tetapi sebagai tiang agama, pondasi utama yang menegakkan bangunan iman. Tanpa tiang, bangunan akan rapuh. Tanpa salat, kehidupan seorang muslim akan kehilangan arah dan cahaya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Dan Rasulullah SAW menegaskan di dalam sabdanya, pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Hadis riwayat Tirmizi. Dua dalil ini cukup untuk menunjukkan betapa salat bukan sekedar ibadah, tetapi pondasi moral dan spiritual seorang muslim. Ketika salat ditegakkan, kebaikan tumbuh. Ketika salat ditinggalkan, seluruh aspek kehidupan ikut runtuh. Mengapa salat disebut sebagai tiang agama? Bayangkan sebuah rumah yang besar. Rumah itu hanya kokoh jika tiangnya tegak. Begitu tiangnya rubuh, seluruh atap akan runtuh menimpa isinya. Begitulah gambaran hidup tanpa salat. Manusia masih hidup, namun tak lagi dinaungi cahaya petunjuk. Hatinya mudah gundah, jiwanya gelisah, dan pikirannya kacau. Salat adalah tiang agama karena ia menegakkan 3 hal. Yang pertama, menegakkan hubungan dengan Allah. Setiap sujud adalah pengakuan bahwa kita kecil, lemah, dan bergantung kepada Allah. Yang kedua, menjaga keseimbangan jiwa. Ketika hati mulai berat oleh masalah dunia, salat menjadi tempat pulang yang menenangkan. Ketiga, menata perilaku. Salat yang benar bukan hanya gerakan lahiriah, tetapi kekuatan moral yang mencegah maksiat. Banyak orang mempertanyakan, mengapa hidup saya tidak tenang? Mengapa rezeki syarat? Mengapa masalah datang bertubi-tubi? Kadang jawabannya sederhana. Tiang hidupnya tidak ditegakkan. Setiap dari kita pasti pernah merasakan kehilangan arah, terjebak dalam rutinitas, dihantam masalah, atau diliputi kecemasan yang tidak tahu ujungnya. Dalam situasi seperti itu, salat bukan hanya kewajiban, tetapi juga penyelamat. Ketika kita menundukkan kepala dalam sujud, dunia seakan berhenti. Yang tersisa hanyalah kita dan Tuhan kita. Tidak ada suara lain. Tidak ada penilaian orang lain, hanya lirik doa yang keluar dari hati yang rapuh. Pada saat itulah, Allah menenangkan kita dengan cara yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Banyak orang menghabiskan waktu untuk mencari ketenangan, berjalan jauh, menyendiri, ataupun berlibur. Namun, ketenangan terbesar justru ada dalam 2 rakaat salat duha, 2 rakaat salat tahajud, atau sekadar sujud panjang salat isya sebelum tidur. Salat adalah istirahat bagi jiwa yang letih, tempat kembali bagi hati yang tersesat, dan pelukan lembut yang diberikan Allah kepada hambanya. Mengapa banyak orang berat menjalankan salat? Karena salat adalah kunci hidayah, dan setiap kunci pastinya dijaga. Nafsu akan menahan, setan akan membisikkan alasan, dunia akan mencuri waktu. Ada yang berat karena hatinya jauh dari Al-Quran. Ada yang berat karena dosa sudah menumpuk menutupi cahaya iman. Ada juga yang berat karena tak pernah benar-benar mengenal keindahan salat. Namun berat bukan berarti mustahil. Kita tidak diminta langsung menjadi sempurna, hanya diminta untuk berjuang. Mulailah dengan salat tepat waktu, lalu perbaiki gerakannya, lalu kuatkan kekhusyuannya. Perubahan kecil lebih baik daripada tidak berubah sama sekali. Simaklah ilustrasi singkat percakapan berikut. Ahmad, kadang aku merasa jauh dari Allah, meskipun salat setiap hari. Umar, salatnya bagaimana? Sekedar menggugurkan kewajiban, atau benar-benar ingin bertemu Allah? Ahmad terdiam. Mungkin hanya rutinitas. Umar,
Coba perlahan ubah niatmu. Salat bukan laporan, tetapi pertemuan. Bukan beban, tetapi hadiah. Kalau kamu mulai merasakan itu, satu rakaat saja sudah cukup untuk membuat hatimu berpulang. Sebagian orang salat karena terpaksa, sebagian karena merasa kewajiban, sebagian karena takut dosa. Tapi ada golongan yang salat karena cinta, karena rindu ingin dekat dengan Rabb-Nya. Coba tanyakan pada hatimu, apakah aku termasuk orang yang menunggu waktu salat, atau justru lega ketika salat sudah selesai? Jika kita belum sampai pada cinta, tidak apa-apa. Cinta itu tumbuh dari kebiasaan yang dijaga. Lama-kelamaan, hati akan terbiasa rindu setiap kali mendengar azan. Orang yang menjaga sholatnya akan merasakan perubahan yang nyata di dalam hidupnya. Hatinya menjadi lebih lembut, bisanya lebih terjaga, emosinya lebih stabil, keputusannya lebih bijak, dan rezekinya terasa lebih berkah. Salat bukan sekedar ritual yang memberi pahala. Salat membentuk karakter seseorang. Orang yang benar salatnya akan tampak pada akhlaknya. Ia lebih mudah memaafkan. Ia lebih mudah bersabar. Ia lebih sedikit marah. Dan ia lebih banyak bersyukur. Karena salat mengajarkan bahwa kita bukan pusat dunia. Allah lah yang mengatur segala sesuatunya untuk kita. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Maka, jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan merugi. Hadis riwayat Tirmizi. Betapa menakutkan bila kita membiarkan sholat menjadi terbengkalai atau dikerjakan dengan terburu-buru. Betapa ruginya bila amalan sebesar ini dilakukan tanpa hati. Salat adalah penolong kita di dunia dan pembela pertama kita di akhirat. Sebagai penutup, salat bukan tentang berapa lama kita berdiri, tetapi berapa dalam hati kita terhubung kepada Allah. Salat bukan tentang seberapa indah bacaan kita, tetapi seberapa tulus niat kita. Salat bukan tentang gerakan tubuh, tetapi gerakan jiwa menuju cahaya Allah. Dalam hidup ini, kita mungkin kehilangan banyak hal, seperti pekerjaan, harta, teman, atau bahkan orang yang kita cintai. Tetapi jangan sampai kita kehilangan salat, karena kehilangan salat berarti kehilangan arah hidup. Jadikan salat sebagai rumah tempat kita berpulang dari segala macam kesedihan, sebagai tempat bercerita tentang segala keresahan, dan sebagai tempat memohon kekuatan ketika jiwa goyah. Semoga setiap sujud kita menjadi saksi bahwa kita sedang berjuang untuk menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah. Semoga salat kita menjadi tiang yang menegakkan kehidupan yang penuh cahaya, ketenangan, dan keberkahan.